Shalom, selamat malam. Kita kembali berjumpa malam ini untuk bersyukur dan mau berdoa serta merenungkan firman Tuhan bersama-sama sebelum kita beristirahat malam. Karena itu mari berdoa. Syukur bagimu Tuhan atas kasih-Mu yang boleh kami nikmati dalam sepanjang hari ini. Kini Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu, kami rindu untuk disapa firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami mendengar dan memahami arti firman-Mu dalam hidup kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52. Bagian Alkitab yang akan kita dengarkan bersama malam ini. Firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Maka mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Saudara, kisah Yesus menyembuhkan orang buta di Yeriko itu sebenarnya dikisahkan oleh 3 Injil. Injil Matius, Markus, dan Lukas. Namun hanya Injil Markus yang menyebut nama yaitu Bartimeus yang kita baca pada malam ini. Nah, itu mungkin karena salah satu ciri dari Injil Markus itu adalah Injil yang penuh dengan kegiatan-kegiatan Yesus, atau lebih menekankan apa yang dilakukan oleh Yesus daripada apa yang diucapkan. Jadi agak beda dengan Injil yang lain. Nah, dalam pembacaan kita malam ini dikisahkan bahwa dalam perjalanan Yesus bersama para murid, sampailah mereka di kota Yeriko. Nah, lalu ketika Yesus kemudian keluar dari kota Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong itu, di pinggir jalan ada seorang pengemis yang buta yaitu Bartimeus, anaknya Timeus. Nah, Bartimeus ini adalah sosok yang memiliki keterbatasan fisik sehingga ia memilih profesi sebagai pengemis dan menggantungkan hidup sepenuhnya dari belas kasihan orang-orang yang lewat di situ. Nah, bisa jadi dengan keterbatasan fisik seperti yang ditekuni, keterbatasan fisik yang dialami oleh Bartimeus serta profesi yang dilakoni itu membuat Bartimeus ini sering dipandang remeh oleh orang-orang yang lewat di situ. Dia dipandang rendah oleh orang-orang sekitar yang selalu melihat Bartimeus itu. Nah, terlepas dari semua itu, di sini kita mau belajar bersama. Kita mau mendalami bersama-sama mengenai siapa Bartimeus yang keimanannya itu begitu kuat kepada Tuhan.
sekalipun secara fisik ia begitu terbatas, dia tidak bisa melihat, tetapi bagaimana ia mampu menembus, bagaimana imannya itu betul-betul meyakini akan segala kasih dan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Bagaimana ia mengimani bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Nah, hal yang pertama adalah bahwa Bartimeus ini adalah pribadi yang pantang menyerah. Walau orang banyak menyuruhnya diam, namun yang ia lakukan adalah Bartimeus ini tidak putus asa. Dia tidak tinggal diam ketika ia ditegur diam, tetapi ia tetap berseru. Bahkan ketika ia dilarang, ia semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dan saudara tahu akhir usaha yang Bartimeus lakukan itu membuahkan hasil yang luar biasa, di mana Yesus berkenan menanggapi seruan Bartimeus dengan menyuruh orang memanggil Bartimeus. Panggillah dia. Luar biasa. Yang kedua adalah Bartimeus ini sangat percaya kepada Yesus, sangat yakin kepada Yesus. Bartimeus yang mengemis di gerbang kota pasti sudah banyak mendengar kisah tentang Yesus. Nah, dari cerita-cerita, dari kisah-kisah yang diceritakan oleh orang yang datang dari Yerusalem, pasti Bartimeus juga mendengarkan bahwa Yesus pernah menyembuhkan orang buta. Yesus sanggup melakukan ada begitu banyak mujizat, dan dia yakin bahwa dialah Mesias yang dijanjikan oleh Allah itu, sehingga dengan lantang dia mengatakan bahwa ia adalah anak Daud. Dan anak Daud itu anak Daud yang dimaksudkan dalam kehidupan Bartimeus adalah Daud yang akan menyelamatkan, melepaskan dari kungkungan dosa. Nah, karena itu ia percaya bahwa Yesus dapat memelihara dia. Yesus sanggup untuk membuat dia melihat. Nah, karena itu ia terus-menerus berseru sampai pada akhirnya bahwa ia menerima pertolongan Tuhan. Ia tidak putus asa. Karena itu malam ini kita belajar bersama dari Bartimeus bagaimana dia sosok yang mengalami sukacita yang luar biasa, bagaimana ia mempunyai iman pribadi yang pantang menyerah. Dia sangat percaya kepada Tuhan yang mau mengatakan bagi kita seluruh jemaat adik, dalam hidupmu janganlah engkau pantang menyerah dan percayalah kepada Tuhan, karena sampai pada akhirnya orang yang percaya kepada Tuhan akan senantiasa merasakan betapa indah kasih Tuhan itu. Amin. Mari bersama kita mainkan firman Tuhan ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kembali kepadamu. Malam ini Tuhan memberi waktu yang baik untuk merenungkan firman-Mu. Kami belajar dari Bartimeus yang secara fisik ia mengalami begitu banyak keterbatasan dan bahkan ia buta secara fisik, namun secara mata iman ia sungguh-sungguh terang benderang mengakui dan percaya kepada Tuhan. Karena itu ajar kami Tuhan, supaya kami pun seperti Bartimeus yang sungguh-sungguh percaya dan meyakini akan kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun tantangan kehidupan kami, ajar kami untuk tidak menyerah seperti Bartimeus, tetapi biarlah kami senantiasa berpengharapan dan terus menjalani kehidupan kami ini mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapa di sorga, malam ini kami berdoa kiranya Engkau memberkati seluruh warga jemaat-Mu di jemaat dari dalam setiap kehidupan yang mereka alami. Bahkan pada malam ini kami berdoa Tuhan, Engkau senantiasa memberi pertolongan. Biarlah seluruh jemaat-Mu senantiasa menjalani kehidupan dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan sanggup melakukan banyak hal dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, kiranya Engkau bersama-sama dengan mereka menguatkan mereka, sehingga dalam sakit yang mereka alami, mereka akan
akan semakin berserah kepada Tuhan, dan mereka yakin bahwa Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa, bersyukur bersama Bapak Julianus Munasomba yang pada malam ini merasakan sukacita karena pertambahan usia. Berkati sukacita yang dirasakan oleh hamba-Mu ini Tuhan, biarlah dalam kehidupan dan pelayanannya senantiasa mengucap syukur dan berpengharapan hanya kepadamu bahwa Engkaulah sumber berkat dalam kehidupannya. Bapa di surga, jaga kami malam ini Tuhan, biarlah kami boleh beristirahat dalam istirahat malam pada malam ini, sehingga semuanya kami lalui dalam anugerah dan kasih. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah doa dan renungan malam yang kita jalani bersama-sama pada malam ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati seluruh jemaat Tuhan di jemaat dari Bongi Melok,